Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar PPSDM Migas Cepu kelas D kelompok 4 grup B. Pada hari ini kami berkesempatan mewawancarai 3 narasumber dari berbagai kalangan mengenai aksi bela negara. Berikut cuplikan wawancara dari kelompok kami. Selamat siang Mbak Vina. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vina dari Fakultas FBIK UGRIS, jurusan BK. Saya semester 3. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui ya dari Mbak Vina sebagai mahasiswa tentunya. Itu yang pertama, bisa diceritakan nggak sih Mbak tentang bela negara yang sudah diterapkan terutama di lingkungan kampus atau sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa sendiri, saya itu pastinya itu dengan belajar secara tekun, baik itu materi tentang yang ada di jurusan BK tersebut maupun di luar BK. Selain itu, saya juga aktif di kegiatan kampus seperti UKM maupun organisasi lainnya. Selain itu, sekarang kan marak sekali kan untuk pembelian online gitu. Saya mengusahakan untuk beli produk-produk yang berasal dari negeri. Oke, baik. Lalu yang kedua, menurut Mbak Vina nih, semisal nanti selesai kuliah terus bekerja dan ditawarkan untuk bekerja di luar daerah, apalagi sebagai guru kan, sebagai calon guru bekerja di luar daerah, bagaimana tanggapan Mbak Vina? Tanggapan saya sebagai calon guru BK, tentunya saya tidak masalah ditempatkan di tempat mana saja, di daerah mana saja di Indonesia. Karena tujuan dari seorang guru sendiri adalah mengabdi pada negeri dan mengajarkan ilmu-ilmu yang udah didapat sebelumnya. Oke. Kenalkan, nama saya Anwar Sodik. Kebetulan saat ini saya oleh pimpinan diberi tugas sebagai Kanit Bidangsa Satlimas Polres Tegal. Yang mana perlu diketahui terkait dengan Bidangsa di sini atau Satlimas di sini terkait kita pembinaan masyarakat. Kebetulan ini terkait dengan bela negara. Kebetulan kita tidak hanya kebetulan, memang ini sudah rutinitas kita. Setiap saat, setiap waktu kita menyampaikan kepada masyarakat apa itu bela negara. Bela negara itu adalah kecintaan kita kepada negara, apa yang akan kita berikan kepada negara. Terkait dengan itu juga kita juga harus cinta NKRI. Istilahnya kalau kita itu memang NKRI harga mati. Jadi kita khususnya kita itu kepada negara, kita itu harus tetap solid. Pada masyarakat pun kita juga harus solid. Dalam hal ini kita harus memberikan contoh suri tauladan kepada masyarakat. Itu terkait dengan bela negara. Berarti Bapak sebagai polisi sudah tidak asing lagi dengan istilah bela negara itu. Untuk selanjutnya mungkin ada nggak contoh kegiatan atau perilaku bela negara apa yang paling berkesan ke Bapak sebagai seorang polisi? Kalau saya terkait dengan yang paling berkesan bela negara itu, ya pastinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Baik, untuk selanjutnya, di era pandemi ini, seberapa besar peran kepolisian RI dalam membantu masyarakat untuk menuntaskan pandemi? Bisa diceritakan Bapak? Untuk kepolisian terkait dengan pandemi atau COVID ini, penanganan sudah dari awal adanya COVID ini sudah istilahnya berkesinambungan dengan instansi lain. Dan terkait dengan penanganan COVID ini, kepolisian istilahnya apa? Sudah mengikuti semua lini atau semua instansi. Contoh terkait dengan penanganan COVID ini, kita dalam hal ini ada ketika dia melakukan tracer. Jadi setiap ada petugas atau tenaga kesehatan di situ kan dia mengetahui adanya suatu pasien COVID. Kemudian di situ nanti mereka melakukan tracing kepada pasien, di situ kontak erat dengan siapa dan sebagainya.
itu dari kepolisian, tidak hanya kepolisian juga dari TNI pun juga ikut pendampingan, ada tracing, kemudian pendataan, kemudian di situ juga dari awal istilahnya ada suatu penanganan COVID, ada pasien COVID, kita ikut selalu mendampingi sampai proses pemulihan. Dan juga tersebut kita juga melakukan upaya vaksinasi sampai saat ini ya alhamdulillah untuk wilayah kita juga luar biasa. Dari sudut pandang Bapak sebagai ASN tentang upaya bela negara di lingkungan kerja. Sebagai ASN, tentu bela negara adalah suatu hal yang tidak asing. Selama Bapak bekerja, kegiatan atau perilaku bela negara apa yang paling berkesan menurut Bapak? Baik, terima kasih. Saya sebagai ASN terkait dengan bela negara yang perlu kami sampaikan bahwa kami selalu menanamkan kecintaan terhadap tanah air dengan cara yang telah kami lakukan adalah dengan mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan acara patung bunga di Makam Pahlawan sebagai bentuk dan wujud kami di dalam mengenang jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kemudian selain itu, sebagai bukti kami menanamkan kecintaan pada tanah air, kami selalu menggunakan produk dalam negeri. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, di era pandemi ini, seberapa besar peran ASN dalam membantu masyarakat di masa pandemi? Bisa diceritakan Bapak? Kami selalu adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi di dalam penerapan keseharian ini, di dalam pelayanan kepada masyarakat, tentunya kami tidak lepas dalam pelayanan pada masyarakat. Pelayanan itu kami upayakan dengan menggunakan teknologi. Jadi kami mengurangi pertemuan, mengurangi kerumunan sehingga pelayanan bisa terpenuhi, tetapi kita bisa mengurangi dan menekan adanya COVID yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan sudut pandang yang sangat luar biasa. Demikian wawancara dari kelompok kami. Ada dua hal yang bisa kami simpulkan. Yang pertama adalah bahwa sikap bela negara harus selalu ada di setiap warga negara Indonesia, apapun profesinya dan apapun latar belakangnya. Yang kedua adalah bahwa setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda dalam upaya bela negara yang tidak bisa saling dibanding-bandingkan. Semoga kita semua selalu siap sedia membela negara tercinta Indonesia. Indonesia Jaya!